Hai semuanya, pernah dengar ungkapan yang mengatakan jatuh cinta boleh, tapi tetap cerdas ya. Oke, dan seberapa sering sih kamu merasa bingung dengan keputusan hidupmu? Seolah yang satu bilangnya A, dan yang lain bilangnya B. Khususnya nih, saat kita bicara soal pasangan atau hubungan. Data menunjukkan banyak sekali konflik hubungan yang akarnya bukan dari perbedaan sifat, tapi dari ketidakmampuan diri sendiri untuk mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Entah itu karena terlalu baper alias dikendalikan emosi, atau justru terlalu kaku sampai lupa rasanya terhubung. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan pasangan yang seimbang kalau di dalam diri kita sendiri, logika dan perasaan masih berantem? Nah, ini yang akan kita bedah hari ini. Bagi kamu yang baru di sini, aku Rin, seorang energy healer dan spiritual guide. Aku percaya bahwa kunci dari kualitas hidup itu termasuk dalam love relationship ya. Itu sangat sederhana, yaitu dengan menyelaraskan soul, body, and mind kita. Ya, dalam konteks kegalauan terkait love relationship, ini sangat mungkin dilakukan karena spiritualitas dan logika itu sebenarnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Oke, masih dalam konteks love relationship di sini, coba deh kita lihat di sekeliling kita ya, atau mungkin pada dirimu sendiri. Contoh yang paling sering terjadi pada hubungan cinta, yaitu saat logika berkata, dia red flag, jadi tinggalkan. Tapi perasaan bilangnya apa? Tapi aku cinta banget sama dia, siapa tahu dia nanti bisa berubah. Atau mungkin ada perasaan yang ingin buru-buru menikah, tetapi logika belum melihat kesiapan finansial dan juga mental. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan logika dan perasaan ini berjalan sendiri-sendiri, atau bahkan saling tarik-menarik. Sebagai praktisi spiritual, aku melihat ini sebagai masalah ketidakselarasan energi. Logika adalah fungsi dari pikiran, mind, dan perasaan adalah fungsi dari soul, jiwa, yang ini terhubung ke body, ke tubuh fisik melalui emosi. Ketika keduanya tidak sejalan, energinya jadi kacau, dan keputusan yang kita ambil pun jadi impulsif atau malah stagnan. Lalu apa hubungannya dengan energi dan spiritualitas? Energi secara sederhana adalah informasi yang mengalir. Logika memproses informasi eksternal dan internal secara faktual. Perasaan memproses informasi melalui getaran dan intuisi. Nah, spiritualitas adalah kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kesadaran ini membimbing kita untuk menyeimbangkan keduanya. Jadi, ketika kamu mencapai titik kesadaran spiritual, kamu nggak lagi melihat logika dan perasaan sebagai musuh. Kamu akan belajar melihatnya sebagai dua sayap yang harus mengepak secara bersamaan agar kamu bisa terbang lurus. Dampaknya ya saat kamu sudah bijak ya dalam menyeimbangkan logika dan perasaan sebelum bertemu dengan pasangan, kamu akan menarik atau memilih seseorang yang energinya juga seimbang. Dan jika kamu sudah bersama pasangan, kamu berdua akan menjadi tim yang matang, di mana setiap keputusan, baik itu untuk memilih tempat tinggal atau mungkin menyelesaikan konflik, nah ini didasari oleh tanggung jawab diri yang utuh, bukan lagi saling menyalahkan atau baper yang berlebihan. Oke, ini salah satu cara kita mulai melatih keseimbangan ini selain dengan meditasi nafas. Ya, ini teknik sederhana yang bisa kamu lakukan anytime. Ini namanya the inner council atau dewan batin. Oke. Ketika menghadapi dilema, misalnya mau lanjut atau putus ya dengan si dia, coba kamu tutup dulu mata kamu sebentar, tarik nafas dengan tenang. Kemudian visualisasikan di depanmu ada dua kursi nih. Di kursi sebelah kiri, yang duduk adalah logikamu. Nah, kamu beri dia pena, kasih kacamata dan tumpukan data. Di kursi sebelah kanan, duduklah si perasaanmu ini. Kamu kasih dia kain sutra, lilin, atau simbol kelembutan. Kemudian, coba kamu tanyakan pada logika. Apa saja fakta, pro, dan kontra dari keputusan ini? Berapa resikonya? Dan coba kamu dengarkan
jawaban dari logika. Catat tanpa judgement. Kemudian, kamu tanyakan pada perasaanmu. Bagaimana rasanya keputusan ini di hati dan di perutku? Apakah ini terasa benar atau justru mencekam? Coba dengarkan getarannya, rasakan ini di tubuh. Sekarang kamu yang duduk di kursi utama nih, coba kamu lihat si logika yang duduk di sebelah kiri dan si perasaan yang duduk di sebelah kanan. Tugasmu hanyalah menyatukan informasi dari keduanya, bukan memilih salah satu. Nah, tanyakan, keputusan apa yang paling berintegritas, yang mengakomodasi data dan intuisi? Melatih ini akan membuatmu semakin bijak, tenang, dan bertanggung jawab. Nah, kamu tidak lagi menjadi korban dari emosi atau budak dari kekakuan pikiranmu. Sadari, hubungan terbaik itu dimulai dari hubungan yang baik dengan dirimu sendiri, yaitu saat penyelarasan soul, body, and mind. Nah, ketika kamu utuh, kamu akan menarik dan menciptakan hubungan yang juga utuh. Tanggung jawabmu atas hidupmu adalah hadiah spiritual terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri dan pada pasanganmu. Oke, apabila apa yang kusampaikan kali ini resonate dengan kehidupanmu, silakan sharing pengalamanmu, sharing juga opinimu sehingga bisa melengkapi apa yang kusampaikan kali ini. Support channel ini dengan like, share linknya ke orang-orang yang kamu kenal, subscribe serta tap notifikasi bellnya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.